Selamat datang adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tara di pembelajaran PPKN yang kreatif dan ceria. Semoga pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan dan dapat dimengerti dengan mudah oleh adik-adik. Perhatikan terus video ini dari awal sampai akhir, karena di akhir ada tugas-tugas yang harus adik kerjakan dan instruksinya. Dengarkan terus dan coba pahami. Selamat belajar! Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang contoh hak dalam keluarga. Nah, pada gambar satu ini, kita akan membahas tentang mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan perlindungan. Sebagai anggota keluarga, kita berhak mendapatkan kasih sayang dari seluruh keluarga. Sedari kecil, kita telah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kita selalu dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tua harus disyukuri dengan cara menghormati dan menghargai mereka. Jika kita juga harus berterima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang telah mereka berikan. Untuk gambar yang kedua, kita membahas tentang mendapatkan pendidikan. Di dalam keluarga, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Orang tua mendidik kita di rumah dan menyekolahkan kita untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Selalu berterima kasih ya kepada orang tua kita. Nah, yang ketiga ada contoh hak, yaitu mendapatkan hak untuk bermain. Dengan bermain, kita belajar bersosialisasi dengan orang lain. Dengan bermain, kita juga akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan. Hak untuk bermain merupakan hak kita semua. Tapi jangan lupa ya, pada saat pandemi seperti ini, bermainnya di rumah saja dulu dengan kakak atau adik. Nah, yang terakhir adalah contoh hak. Setelah kita membahas hak di keluarga, kita memiliki hak di sekolah. Ada apa aja ya? Hak di sekolah itu, hak di sekolah yang pertama adalah mendapatkan layanan pendidikan. Sekolah adalah tempat bagi kita untuk belajar. Kita berhak mendapatkan layanan pendidikan dan juga berhak menggunakan berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh satuan pendidikan untuk menunjang kelancaran belajar anak. Tapi untuk sekarang ini kita belajar di rumah dulu, tapi adik-adik juga harus dapat dan berhak untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kakak tutor ya. Yang kedua, mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkreasi. Di sekolah, setiap anak mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pengetahuan serta mengembangkan diri menjadi lebih baik. Kita juga diberikan kesempatan untuk berkreasi membuat beragam karya. Nah, walaupun kita di rumah saja, tetaplah berkarya ya adik-adik. Nah, di sini ada banyak sekali hak-hak kita sebagai warga masyarakat. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban anak dalam keluarga yaitu melaksanakan tugas sebagai anggota keluarga sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti membantu ibu membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Tiga, berpamitan dengan orang tua ketika akan pergi ke sekolah. Nah, untuk masa pandemi seperti sekarang ini, adik-adik berpamitan tidak hanya untuk ke sekolah, tapi
Juga jika bermain di teras ataupun di sekitar rumah. Nah, itu juga tetap harus berpamitan ya. Kewajiban orang tua dalam lingkungan keluarga. Satu, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, biasanya ini ayah yang melakukannya. Yang kedua, melindungi anggota keluarga. Yang ketiga, memberikan pendidikan kepada anaknya. Kewajiban di sekolah. Satu, berkata sopan dan santun terhadap tutor dan teman-teman. Dua, menjaga nama baik sekolah di mana teman-teman atau adik-adik berada. Tiga, mengikuti pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah dengan tertib. Nah, untuk sekarang pembelajaran itu sedang dilakukan di rumah saja, maka tertib yang dilakukan adalah dengan menyalakan video dan mematikan mikrofon ketika diskusi dengan teman-teman yang ada yang berbicara, kita menghargai, tidak berisik, ada yang berbicara. Nah, itu juga menunjukkan adik-adik tertib. Kewajiban di masyarakat, menjaga kebersamaan dan kerukunan hidup di dalam bermasyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dalam masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kewajiban di masyarakat. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Nah, tanggung jawab juga merupakan kesadaran untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita yang telah tadi kakak sebutkan ya, kewajiban-kewajiban kita sebelumnya. Nah, kita harus melakukan tanggung jawab kita dengan melakukan kewajiban kita dengan penuh kesadaran yang bertanggung jawab. Nah, perhatikan cerita singkat di bawah ini ya sebagai tugasnya. Bima sedang belajar di kamar. Di ruang tengah yang bersebelahan dengan kamar Bima, Rina, kakak Bima, mendengarkan musik di televisi dengan suara yang keras. Bima tidak bisa berkonsentrasi belajar karena terganggu dengan suara musik yang keras. Nah, dari cerita tersebut coba adik-adik bantu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bima? Dan yang kedua, bagaimana sebaiknya sikap Rina? Tulis dan kirim tugasmu ini di classroom ya, kakak tunggu. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan kerjakan tugas-tugasmu ya. Ketemu lagi dengan Katara di pertemuan berikutnya. Bye.